Jadi klub Sultan, Newcastle siap bajak Sterling dari Man City. Warren Barton, seorang fans dan pantan pemain Newcastle, sangat senang dengan apa yang terjadi klub saat ini. Barton gembira bukan main setelah klub resmi dibeli oleh Mohammed bin Salman. Barton seperti halnya sebagian fans Newcastle tidak puas dengan rezim Mike Ashley yang berkuasa selama 14 tahun. Kini mereka siap menyambut era baru menyusul akuisisi klub oleh Pangeran Arab Saudi. MBS lewat konsorsium asal Arab Saudi, Public Investment Fund, resmi melakukan takeover Newcastle. Mereka menggelontorkan dana hingga 300 juta pounds untuk mendapatkan 80% saham klub yang bermarkas di St. James Park tersebut. Burton berharap ada perubahan besar di Newcastle. Secara teknis, perubahan pertama yang diharapkan adalah pergantian pelatih. Steve Bruce harus segera didepak dari posisinya dan Conte diharapkan akan menjadi juru taktik klub Sultan ini. Newcastle juga diprediksi akan langsung bergerak pada bursa transfer Januari 2021 nanti. Untuk pemain baru, Burton punya beberapa nama pemain. Salah satunya adalah Erling Haaland dari Dortmund. Selain Erling Haaland, Burton juga punya satu pemain yang diharapkan bisa dibeli Newcastle. Pemain tersebut adalah Raheem Sterling. Saat ini pemain 26 tahun sedang tidak harmonis dengan Man City, dan itu adalah peluang bagi Newcastle. Anda harus menyerang ketika besi sedang panas. Anda harus melihat situasi. Raheem Sterling tidak bahagia, tidak bermain di Man City. Datang dan bergabunglah dengan kami. David Silva yang membuat Rodri menjadi pemain kunci bagi Pep Guardiola. Wajar untuk mengatakan bahwa banyak penggemar Manchester City tidak selalu mengerti maksud Rodri. Namun seperti telah menjadi jelas musim ini, dia bisa dibilang pemain paling penting. The Sky Blue baru saja keluar dari trio pertandingan terberat yang mungkin mereka hadapi. Dan dalam ketiganya dia brilian. Beroperasi di dasar lini tengah City, Rodri telah mendaur ulang bola, memenangkan tackle penting, memulai serangan, mengubah permainan, membuat blok heroik. Sebut saja di London, Paris, dan Liverpool. Rodri melakukannya. Dia sangat terkesan sehingga penggemar dan pakar City membandingkannya dengan gelandang hebat City di masa lalu. Untuk mantan back City Nedum Onuoha yang bergabung dengan City is or untuk live Facebook pada hari Selasa, satu kualitas khususnya menonjol. Rodri adalah salah satunya. Dia selalu berada di tempat yang tepat. Itu sering terjadi dengan City. Tim berpikir mereka menaikkan mereka dengan sangat baik, tetapi sebenarnya City membuai mereka, membawa mereka ke sini untuk memindahkan mereka ke tempat lain. Bermain dengannya adalah hak istimewa yang nyata, karena dia selalu berada di tempat yang tepat. Setiap kali ada beberapa tingkat bahaya, dia memadamkannya. Dan ketika dia menguasai bola, ada mempercayainya untuk membuat keputusan yang tepat sepanjang waktu. Yang terbaik adalah semua dengan Rodri. Dia pria besar yang Anda tahu. Saat orang-orang mendatangi dan mulai melakukan step over, mereka merasakan kekuatannya dan dia mengambil bola. Tambah Onuoha.
Performa Jack Grealish angin-anginan bareng Manchester City. Legenda MU tak sungkan beri pembelaan. Keputusan Manchester City untuk mendatangkan Jack Grealish belum berbuah manis. Hingga kompetisi Liga Inggris memasuki pekan ke-7, Grealish belum mampu memberikan kontribusi nyata. Grealish baru mencatatkan 1 gol dan 1 assist di kompetisi Premier League 2021-2022. Menit bermainnya pun mengalami tren penurunan dalam 2 laga terakhirnya di Liga Inggris. Ia bermain selama 87 menit selama laga sengit kontra Chelsea pada akhir bulan September lalu. Pemain berusia 26 tahun ini semakin mengalami kemerosotan dalam hal menit bermain kala Man City bertandang ke markas Liverpool. Ia cuma bermain selama 66 menit sebelum digantikan oleh Raheem Sterling. Pada pertandingan itu pun ia tak banyak memberikan kontribusi. Pergerakannya masih sangat terisolir dan cenderung pasif. Itu jelas bertolak belakang dengan pola permainan Pep Guardiola yang mengandalkan kolektivitas tim. Sorotan negatif pada sang pemain semakin besar ketika melihat biaya yang harus dikeluarkan City untuk mendatangkannya. The Citizen harus merogoh kocek hingga 100 juta pounds untuk memboyongnya dari Aston Villa. Namun masih ada sosok yang setia membela sang pemain yang tengah dilanda paceklik ini. Pembelian itu datang dari legenda Manchester United Rio Ferdinand. Menurutnya, biaya transfer yang menggunung itu memang memberikannya beban tersendiri. Selain itu, Grealish juga harus menyesuaikan diri dengan taktik baru yang ditekankan padanya. Biaya transfer ini memang menambah beban tersendiri di pundaknya, ungkap Ferdinand dikutip dari laman Manchester Evening News. Ditambah lagi, dia harus menyesuaikan diri dengan taktik baru di Manchester City. Dia memerlukan banyak informasi untuk bisa bermain di posisi barunya dengan baik. Saya rasa pemain membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Kita berada dalam situasi di mana semuanya harus terjadi secara tepat. Itu tidak selalu berjalan seperti yang digambarkan. Lanjutnya, Man City tertarik pada Ousmane Dembele saat Barcelona mengejar Raheem Sterling. Manchester City diperkirakan akan meminta Ousmane Dembele sebagai imbalan jika Barcelona melanjutkan pendekatan untuk Raheem Sterling di jendela transfer Januari. Keuangan Barcelona telah melumpuhkan mereka selama 12 bulan terakhir. Klub baru saja mengumumkan kerugian 481 juta euro untuk musim 2020-2021. Sementara laporan ini dibuat pada bulan Maret ketika Dewan Direksi saat ini mengambil alih kendali, menyimpulkan bahwa klub telah mencapai titik kebangkrutan teknis. Langkah-langkah penghematan biaya membuat skuad dilucuti aset mahal menjelang musim ini, termasuk Lionel Messi, sementara utang bersih dan utang bank telah naik jauh di utara 1 miliar euro. Terlepas dari semua itu, pers Catalan mengklaim awal pekan ini bahwa klub yakin mereka akan memiliki dana untuk beroperasi di jendela transfer Januari dan tertarik pada Sterling. Ya, masa depannya di Manchester City menjadi tidak pasti karena sebagian besar menjadi pemain pengganti musim. Sterling hanya terikat kontrak di Stadion Etihad hingga akhir musim depan dan sekarang sebentar lagi menginjak usia 27 tahun. Mungkin saatnya bagi dia dan klub untuk mempertimbangkan masa depan. Danny Tiedemans mengungkapkan pada bulan Agustus bahwa sang pemain meski tidak secara aktif ingin pergi, ragu-ragu untuk berkomitmen pada masa depannya di City. Publikasi Catalan El Nacional telah mengklaim bahwa City akan tertarik pada Dembele jika ada kesempatan untuk memasukkan pemain Prancis itu untuk membuat penjualan lebih berharga bagi mereka. Apakah ide itu ditanam hanya karena Barcelona tidak mungkin memiliki uang tunai untuk melakukan penawaran langsung untuk Sterling? Tidak begitu jelas.